Aduh, pusing saya teman-teman. Jadi Bapak di Itu sorga? adalah, iya, Bapak di sorga kan? ya. Baik. Duluan mana Bapak yang di sorga dengan sorganya? Pertanyaan saya, lebih duluan mana Tuhan dengan surga? Loh, Bapak di sorga, kan dia bertempat di sorga. Lebih dulu mana sorga atau Tuhan? Bang, di Yohanes 5 nomor 37, Bang ya. Di situ apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Tuhan itu tidak kelihatan, kata Yesus. Suaranya kagak dapat didengar. betul. Terus kenapa abang sembah Yesus? Enggak, cuma mau nanya yang masalah Tuhan itu bisa jadi apa aja, sebenarnya bisa bang. Kalau menurut pandangan saya bang ya. Beda lagi nih. Tadi kan saya nanya sama dia, bisa nggak dia tidak menjadi Tuhan? Bang, kalau Tuhan bisa jadi apa aja bang, termasuk Ya bisa Tuhan jadi yang... Dia kan bisa jadi apa aja, betul? Iya bang. Nah, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Bisa sebenarnya bang. Nah, bisa Cuma juga. Tujuannya apa kan gitu? Bapak, saya mau tanya dulu. Bapak punya anak? Ada, ya ada. Ada. Ya. Bapak pernah cium anaknya? Ya tiap hari cium lah. Anak kan Tiap ada. hari. Berarti Bapak menduakan Yesus? Masuk kok anak saya kok. Kan beda kan? Ada Yesus. Ketahui tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi apa yang kita bantah lagi gitu? Tinggal belajar saja dengan rendah hati. Aduh, pusing saya teman-teman. Aduh. Oh ya. Coba ini nih, baru ingat pertanyaannya. Bang, kalau Tritunggal seperti itu, abang tidak mengatakan Tritunggal. Itu kan waktu menjelaskan di Matius 3 nomor 17-nya kan, ada terdengar suara dari sorga. Itu suara Bapak kah? Bapak di sorga. Mana itu Matius berapa? Matius 3 16 17. Oke, biar saya baca ya. Matius Biar 3 aja teman-teman ayat 3. seru. Oke, biar saya baca ya. Iya, baca. Matius 3 ayat 17 dikatakan di sini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, Nah, itu betul. jadi Bapak di Itu sorga? Iya, Bapak di sorga kan? ya. Baik. Duluan mana Bapak yang di sorga dengan sorganya? Jadi oke, saya menjelaskan ya. Bapa itu ya adalah Bapa dari segala roh. Anda mengerti kan? Bapa dari segala roh. Yang gini Bang, pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, lebih duluan mana Tuhan dengan surga? Loh, Bapak di sorga, kan dia bertempat di sorga. Lebih dulu mana sorga atau Tuhan? ya Tuhan lah. Kan dia yang menciptakan segala sesuatunya kan? Sebelum dia di sorga, di mana dia bertempat? Ya kita tidak tahu, yang penting dia di atas. Kita tidak jadi tahu. Tidak jadi ada dia seorang dia pun yang dia tahu. jadi Bapak tidur di surga saat ini gitu. Loh, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Manusia lah yang Berarti Yesus bukan Tuhan ya, karena dia tidur kan? makanya saya katakan tadi ya, Anda harus paham Tuhan yang menjadi manusia seperti Tuhan yang menjadi manusia. Aduh. Oke, saya baca supaya jangan bingung Anda ya. Ya, bawa data dong, Bang. Iya, saya baca. Iya, seru ini saya. Oke, saya Kalau baca abang ya. nggak bawa data, saya mau bahas kayak gimana gitu. Oke, saya baca ya, Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sini ya. Bunyinya seperti ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menurut Anda, siapakah yang dimaksud di sini? Bukankah Yesus yang dimaksud di sini bahwa Dia dikatakan telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes pasal 1 yang kita sudah baca ini, Dia telah Apa ada itu? di dalam dunia. Itu aja Dia dulu kita Dia pelajari. pencipta. Dia pencipta atau ciptaan? Makanya saya katakan tadi, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Iya. Jadi fisik itu, biar saudara tahu, fisik itulah ya sebagai ciptaan. Fisiknya, tubuhnya Yesus anak manusia itulah sebagai ciptaan. Tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus anak manusia adalah roh Bapa yang maha tinggi. Tuhan Ini pencipta Bang, itu. pertanyaan saya gini sama Abang. Ketika Yesus di muka bumi, Dia itu ciptaan atau pencipta, Bang? Fisik tubuhnya sebagai yang diciptakan, tetapi roh yang ada di dalam tubuh Yesus anak manusia itu adalah roh Bapa yang maha besar itu. Jadi Pencipta Yesus itu. bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Sesuai yang Tadi kan ini. Yesus kan manusia tuh. Ya, Yesus Dia iya, manusia, betul? Nah, apakah Dia pencipta atau ciptaan? pencipta yang telah menjadi Pencipta. manusia. Waduh. Iya. Pencipta, ya kita berpegang kepada apa yang tertulis gitu. Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Saya berpegang kepada itu gitu. Bang, Saya tidak mau ya lari kemana-mana. Saya mau berpegang kepada itu. Ia telah ada di dalam dunia, Coba dunia lihat ini, Bang. dijadikan olehnya gitu. Bang, coba lihat ini. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang Yesus diciptakan. Iya. Yesus itu diciptakan, Bang. Makanya saya katakan tadi, yang diciptakan itu adalah tubuh fisik Yesus Lah. anak manusia. Makanya Anda harus mengerti penjelasan saya. Yang diciptakan itu adalah tubuh fisik Yesus anak manusia. Itulah Terus kenapa dia dikatakan abang sebagai menyembah yang ciptaan, diciptakan. coba? Bang, kenapa abang malah menyembah ciptaan, coba? Saudara tidak paham maksud saya seperti yang tertulis tadi. Tuhan ya Tuhan itu menjadi manusia, bukan kemudian manusia itu menjadi Tuhan seperti pemahaman Anda. Tuhan yang pernah menjadi manusia itu. Jadi Tuhan Di mana, itu, Bang? dia- Dibilang, Bang, coba Abang ya. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia. Ya. Bukan anak manusia. Terus kalau kita lihat di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Maleakhi 3 nomor 6. Ya. Tuhan tidak akan berubah. Terus juga di Keluaran 33 nomor 20, ya. Lagi firman-Nya, barang siapa yang memandang wajahku, kata Tuhan, maka dia akan mati. Zaman dulu, Bang, ya, Tuhannya para nabi kalau kelihatan maka manusia mati. Nah, tiba-tiba di zaman Yesus, Tuhannya turun, kelihatan manusia, Tuhannya yang mati. makanya jadi Apa, Cil? kata Tuhan tentang dirinya dan bagaimana dia ya datang sebagai menjadi manusia gitu. Gini, Jadi Bang, jelas- di zaman dulu kan saya udah ceritakan, di zaman dulu Tuhannya para nabi kalau kelihatan maka Tuhannya para nabi
orang yang melihat Tuhan akan mati, orangnya manusianya yang akan mati, kan kayak gitu di zaman dulu. Makanya saya katakan tadi, Nah, kenapa Tuhan itu menjadi manusia supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Karena kalau Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan, dan tidak pernah manusia bisa bertatap muka dengan Tuhan itu, karena dikatakan juga Tuhan itu adalah api gitu. faedahnya Jadi justru- apa, Bang? Yang saya mau tanya, faedahnya apa gitu loh. Faedahnya, Iya, supaya Anda coba Bang, mengenal coba Tuhan kita yang berpikir benar. gini ya Bang ya, kita faedah. berpikir. Kita berpikir dulu ya. Sebentar ya. Saya mau bernarasi sedikit, tolong Abang perhatikan ya. Gini Bang, ya, di zaman dulu para nabi diutus tuh ya. Ya, diutus. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Ibrahim menang nabi ya. Terus Nabi Musa melawan Fir'aun, ya menang tuh Nabi Musa ya melawan Fir'aun. Terus Daud melawan Goliat, menang tuh Daud ya melawan Goliat. Nah, dulu juga ya di zaman para nabi, siapa yang melihat Tuhan akan mati manusianya, ya makhluknya akan mati. Nah, di zaman Yesus langsung Tuhannya turun, Tuhannya yang modar dengan manusia. Kayak gimana? Malah Tuhannya yang mati, bukan manusianya yang mati. Macam apa itu, Bang? Makanya saya katakan tadi, karena Anda tidak mengerti rancangan Tuhan itu, bagaimana dia datang menjadi manusia, bagaimana dia akan mati, Masya karena Allah. menebus dosa-dosa manusia, bagaimana dia akan bangkit, lalu naik ke sorga, kembali ke tahtanya, itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan gitu. Tapi karena Anda menolak dan tidak mau percaya dengan itu, tidak nyambung dia. Ya Itu makanya masalahnya. faedahnya apa kalau dia berkuasa, kan dia tinggal utus nabi lagi, Bang. Itu menurut Anda gitu. Itu menurut Anda, tetapi seandainya ya, saya ikuti dulu lah ya jalur Anda itu. Seandainya seperti yang Anda katakan tadi, maka manusia itu tidak akan pernah mengenal Tuhan yang benar itu gitu. Tidak akan pernah. Dan manusia itu ya tidak akan pernah mendapat kasih karunia Tuhan gitu. Bang, di Yohanes 5 nomor 37, Bang ya. Di situ apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Tuhan itu tidak kelihatan, kata Yesus. Suaranya kagak dapat didengar. Betul. Terus kenapa Abang sembah Yesus? Kenapa coba? Nah, makanya saya di sini saya jelaskan betul. Kalau Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, manusia itu tidak akan pernah mengenal Tuhan yang benar, karena Tuhan itu kan dalam wujud roh, sedangkan manusia dalam wujud fisik gitu. Tidak akan pernah mengetahui Tuhan itu bagaimana. Jadi karena itulah Tuhan itu harus menjadi manusia. Supaya apa? Manusia yang diciptakan mengenal Dia gitu. Manusia Rumit, yang diciptakan tidak binasa gitu. Rumit kali, Bang, ente ini, Bang. Konsep Simpel ketuhanannya sebenarnya. rumit. Betul, rumit. Kalau begitu saya mau tanya lagi dah. Buat ribut. Gitu. Masalahnya ribet, rumit, dan bikin pusing gitu. Coba saya tanya lagi sekarang ya. Gini, Bang. Tanya saja. Saya tanya. Tanya lagi ya. Tuhan Anda Kalau Maha bisa Kuasa. saya jawab ya. Ya. Tuhan Anda Maha Kuasa. Maha Kuasa. Bisa jadi apa saja. Bisa. Bisa Termasuk nggak? menjadi manusia. Oh, termasuk menjadi manusia dia bisa gitu ya. Mau Bisa. jadi apapun bisa gitu ya. Bisa. Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Oh, itu nggak bisa dia sangkali. Loh, kok tiba-tiba nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Katanya Maha memang- Kuasa. Karena Kok memang tiba-tiba nggak bisa, dasarnya itu memang dari sananya sudah Tuhan. Jadi dia tidak bisa Loh. menyangkal dirinya. Tadi untuk tidak katanya menjadi berkuasa. Tuhan, gitu. Tadi Iya. katanya berkuasa bisa jadi apa saja. Nah, Lalu kenapa Nah, dia gini. tidak bisa menjadi tidak Tuhan? Iya,
Karena kalau dia menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan, berarti dia sudah berdusta atas dirinya sendiri. Anda harus Berarti tahu itu. berarti ada Tuhan Anda yang tidak kuasa, yang tidak bisa. Makanya Anda harus paham ya, Tuhan itu tidak pernah bisa menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri adalah Tuhan gitu. Tidak bisa Tuhan itu menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan. Oh, kenapa dibatasi Tuhan Anda, Bang? Katanya maha kuasa, kekuasaannya terbatas pula. Justru Anda yang membatasi Tuhan itu sendiri gitu. Dia bisa mau apa saja kecuali ya hanya satu itu tadi. Kecuali dia menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan, itu tidak bisa. Oh, kecuali. Terus Karena bisa jadi iblis nggak dia? Tuhan, gitu. Bisa jadi iblis nggak? Apa? Bisa jadi iblis nggak? Apalagi jadi iblis. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. dia. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Karena dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri untuk menjadi iblis. Gitu. Pribadi yang sangar, pribadi yang jahat, pribadi yang penuh dusta. Nggak bisa Tuhan itu. Gitu. Aduh. Kok bisa-bisanya Anda atur Tuhan Anda, Bang? Bukan, saya bukan. Justru Anda tidak paham apa yang saya sampaikan tadi. Saya tidak mengatur-ngatur Tuhan loh. Nah, coba di mana saya mengatur-ngatur Tuhan? Nggak pernah. Nggak ada saya mengatakan mengatur Tuhan. Aduh. Jadi Anda sudah kalau begitu. Saudara ya harus paham. Yesus mengasihi saudara. Tuhan itu telah Bang Rere, nanti kita berdiskusi lagi ya. Ente tuh diturunin moderator, nanti naik lagi ya nanti ya. Kocak juga. Astagfirullah. Tiba-tiba aduh ya. Aduh. Iya, selamat malam. Malam, Pak. Silakan open cam-nya, Bapak. Iya, saya tidak perlu pakai itu. Saya cuma ingin bertanya, Tuhan kamu ada berapa orang? Iya. Oh, udah. Tuhan itu aja ada kan? berapa orang? Iya, cuma itu aja. Saya mohon penjawab. Ya, saya jawab ya, Pak ya. Tuhanmu ada berapa orang sih? Yang pertama, Tuhan itu bukan orang ya, Pak ya. Bukan. Itu yang pertama, Tuhan itu bukan orang ya, bukan manusia. Kalau di Islam Tuhan itu Esa ya, Bapak ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk ya, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad ya, dia tidak setara dengan apapun. Jadi Tuhan itu bukan manusia dan dia Esa gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Wah, nggak jelas. Makasih Bu user ya. Terima kasih yang kirim-kirim gift. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam, Bang. Oh ya, terima kasih. Oke, nah ganteng, Bang. Siang nggak di tempat ente, Bang? Malam, Bang. Oh, saya pikir di jendela itu siang. Ya, Kristen Islam. Ya, kalau saudara udah asimilasi, Bang, campuran. Abangnya bukan saudara yang Kristen, saya tanya. Kristen. Oh, abang Kristen. Ada yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau didiskusikan silakan, Bang. Enggak, cuma mau nanya yang masalah Tuhan itu bisa jadi apa aja, sebenarnya bisa, Bang.
Ah, Kalau menurut pandangan saya bang ya, beda lagi nih. Tadi kan saya nanya sama dia, bisa nggak dia tidak menjadi Tuhan? bang. Kalau Tuhan bisa jadi apa aja bang, termasuk Ya, bisa Tuhan jadi- yang, Dia kan bisa jadi apa aja, betul? iya bang. Nah, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Bisa sebenarnya bang. Nah, bisa Cuma juga. tujuannya apa kan gitu? Enggak, tujuan dia jadi enggak Tuhan apa kan gitu? Beda lagi nih abang ini dengan yang Iya. tadi nih. Semuanya kayak abang nyampaikan tadi kan, Ustadz Yusuf kan tadi nyampaikan kalau Tuhan itu bisa jadi iblis, bisa juga. Oh, bisa Cuman juga. tujuan- Waduh. Iya bang. Nah, ngeri kali nih ya. Terus bang. Tapi tujuan Tuhan jadi iblis untuk apa kan gitu? Makanya Tuhan jadi manusia itu kan karena yang mau diselamatkan manusia gitu loh bang. Kalau Tuhan jadi iblis berarti dia menyelamatkan iblis kan gitu. Aduh, seram kali bang ya. Iya bang. Makanya kalau udah iblis diselamatkan sama Tuhan berarti nggak ada hari kiamat lagi. Aduh, kok beda-beda pemahaman Kristen ini deh, bang. Tadi katanya nggak bisa jadi iblis, jadi bukan Tuhan, nggak bisa. Gimana? Itulah bang namanya, sumamanya kalau kayak agama Kristen banyak alirannya. Oh, banyak Sama alirannya. kayak- Ente sama apa? kayak kita Muslim Ente apa juga bang? kan. Ente apa? Hah? Oh, Muslim enggak, bukan kayak gitu bang. Kalau Muslim aliran apapun Anda tanya siapa Tuhanmu, pasti jawabnya Allah bang. Terus siapa nabimu, pasti jawabnya Nabi Muhammad. Berapa rukun Islam, pasti 5. Berapa rukun iman, pasti 6. Itu yang fundamental, yang dasar gitu ya. Yang dasar sama semuanya. Coba kalau saya tanyakan kepada abang tadi, Tuhan Anda bisa jadi manusia? Bisa ya. Terus bisa nggak dia jadi iblis? Katanya nggak bisa. Kata abang bisa. Kan ini bertentangan antara Kristen sama Kristen sendiri gitu loh. Itulah, Kalau Bang. kami bukan kayak Maksudnya gitu. Kalau kami bukan kayak gitu. Maksudnya gini bang, ya kan namanya Tuhan, kan dia bisa jadi apa aja kan, betul? Masa bang bisa jadi iblis dia? Ya bisa bang, cuman tujuannya untuk apa? Bisa ya jadi iblis ya. Aduh, mumet saya bang, serius bang. Ini mau saya potong kepala saya ini, mungkin keluar asap ini bang ya. Mikir ya, aduh, heran ya. Terus bang, lanjut gimana? Ada yang Anda mau tanyakan? Ya kita kan manusia ini kan diciptakan itu lebih sempurna bang daripada makhluk lainnya kan. Terus? Makanya Tuhan itu turun sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Kenapa dia tidak langsung ampuni saja gitu? Ya makanya itulah bang, Tuhan itu turun sebagai manusia. Kenapa dengan dia harus menggunakan- turun gitu loh bang? Kenapa Kalau harus dia nggak turun? bang, berarti nggak digenapin bang. Di mana digenapi Tuhan turun bang? Macam mana? Itulah perjanjian baru itu bang, perjanjian baru itu penggenapan. Syukran bang. Perjanjian baru. Di mana dikatakan di perjanjian lama Tuhan akan turun jadi manusia? Di mana itu? Kalau itu saya kalau masalah agama ini bang, Enggak ada bang. Enggak ada, ngaco aja bang. Enggak ada Tuhan ngomong kayak gitu. Di perjanjian lama, di Keluaran 33 nomor 20, siapa yang melihat Tuhan, Tuhannya akan modar, akan mati. Bukan Tuhannya, makhluknya akan modar gitu. Makhluknya akan mati bagi siapa yang melihat Tuhan. Ingat, dalilnya catat ya. Keluaran 33 nomor 20, yang melihat Tuhan akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus ya, Tuhannya langsung turun, dilihat oleh makhluknya, bukan makhluknya yang mati bang, tapi Tuhannya yang mati. Macam mana? ya kalau Yesus nggak mati bang, berarti dia nggak balik lagi lah ke tahtanya. Lah, Ya dia Aduh. harus mati biar bisa balik ke itu tahtanya. Bang. apa faedahnya gitu loh. Dulu
Gini ya, dulu nabi-nabinya melawan musuh-musuhnya menang. Abraham lawan Namrud menang, Musa lawan Firaun menang, Daud lawan Jalut menang. Tuhan lawan tentara Romawi kalah Tuhan. Macam mana Ki? Kayak gitu Bang, apa faedahnya? Faedahnya apa gitu loh? Gini Bang, Tuhan itu kan turun ke dunia menjelma sebagai manusia melalui Maria kan, atau Maryam. Terus Tuhan itu turun untuk biar manusia itu mengenal rupa Allah itu sendiri. Jadi kalau manusia udah mengenal rupa Allah, Bang, coba Anda Anda baca dulu kitab Anda di Perjanjian Lama, tidak ada rupa Allah itu akan turun menjadi manusia, nggak ada. Nggak ada. Para nabi terdahulu menyampaikan ya Tuhan itu Esa, sembahlah Allah Tuhan itu Esa gitu. Ulangan 6 nomor 4. Nggak ada 3 dalam 1, nggak ada Bang. Dari mana itu Abang dapat? oke lah Bang, kalau masalah itu Bang, angkat tangan Bang. Oh, angkat tangan. mungkin abang ada yang mau ditanyakan. Abang kan Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Ya elah, Pak Regar. Jangan dikeluarin dulu, Pak Regar. Aduh, semoga abang tadi mau banyak belajar ya. Mau banyak belajar ya. Mau banyak belajar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Biasa cuma mengikut. Yang Muslim nanti aja dulu ya naik ya. Ini yang ngatur Pak Regar masalahnya. Silakan lagi Pak Regar. Nah, kepencet juga saya kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Leo. Ini dua-duanya Kristen kah? Iya, saya Katolik juga. Katolik atau Protestan nih, yang mana-mana? Open cam, coba open cam, nggak apa-apa, langsung 2, nggak apa-apa. Silakan, open cam Pak. Kalau saya Katolik. Ya, silakan open nggak cam. bisa open cam ini, saya udah tekan kameranya nggak keluar. Iya. Pak Leo nggak bisa open cam itu. Ada yang mau ditanyakan Pak Leo? Oh, diturunkan moderator yang nggak bisa open cam. Waduh abang, pakai baju lah. Bajuku basah kena hujan. Walah, memang punya satu doang bajunya. Iya, ada uang soalnya mau beli baju nih. Waduh, kasihan kali bang. Jangan niru-niru Yesus lah. Abang apa? Kenapa mau naik? Apa yang mau ditanyakan? Mau minta beliin baju? Iya. Oh. Apa yang mau di ini bang? Apa yang mau ditanyakan? Enggak, saya mau tanya balik aja. Apa tuh? Masnya mau tanya apa? Saya mau jawab. Itu aja. Oh, itu aja. Betul nggak Yesus itu bukan Tuhan? Kalau Yesus itu memang benar. Kalau kami Katolik bilang Tuhan. Cuman Yesus itu apa namanya? Apa ya? Lupa saya no. Aduh, apa tuh? Tuhan jadi manusia gitu. Jelmaan. Menjelma. Iya. Jin juga bisa menjelma, Bang. Jin. Iya, saya juga bisa. Gimana cara membedakannya dengan jin?
Kalau jin kan kita tidak bisa melihat, Tuhan Yesus kan kita bisa lihat. Iya. Roh Kudus kan Bapa juga tidak bisa dilihat. Gimana cara membedakan dengan jin? Kalau Roh Kudus itu dari kehidupan kita ya, dari kepercayaan aja. Kalau Masnya kan percaya kan akan agama Islam. Kalau saya kan Katolik. Semua itu tergantung dari kepercayaan, iman. Terus Itu aja menurut saya. Kalau nggak tahu menurut Mas. Kalau Tuhan Yesus itu kan ada papanya. baik. Berarti Yesus itu bukan bukan Allah ya, bukan. Bukan. Dia manusia biasa, cuman dilahirkan oleh Bunda Maria. Manusia biasa. Diutus oleh Allah. Dilahirkan Bunda Maria. Ya, karena Berarti dia bukan Tuhan selama di dunia. Di dunia bukan Tuhan. kalau saya sih Tuhan juga sama saja, karena dia utusan oleh Allah, utusan Allah. Itu saja. Yang Utusan dari mengutusnya Allah. itu dirinya juga. Bukan. Yang mengutus itu Bapak- dirinya juga. Allah. Kalau Bapaknya. Yesus kan anak. Beda lagi. Iya. Berarti Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau Yesus anak dari Allah, Sang Pencipta. Tuhan dia. Tuhan. Sang Pencipta, ya. Tuhan Allah. Bapa juga Tuhan. Saya manusia Bapa yang di biasa. sorga juga Tuhan. Iya, Bapa Tuhan. yang di surga juga Tuhan. Tuhan. Itu Roh Bapaknya Kudus. Yesus. Roh Kudus. Roh Kudus. eh, Roh Kudus apa ya? Nggak tahu saya. Maria. Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Tuhan. Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan gitu. Ya, melahirkan anaknya Allah. Melahirkan anaknya Allah. Tuhan berkeluarga, Bang. Ada berapa biji itu, Bang? Ada berapa biji Tuhannya? Kalau biji kan roti apa segala macam, itu baru biji. Iya. Ada berapa jumlahnya itu Tuhan? Tuhan cuma satu. Nah, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu Sang Juru Selamat. Tuhan atau bukan? Tuhan. Habis itu Roh Kudus sama Bapa di sorga? Kalau Bapa itu Bapa di surga itu pencipta. Ya, Tuhan juga dia. Tuhan Allah Bapa. Ada berapa udah Tuhannya? Ada berapa udah? Ada berapa udah Tuhannya? Ada satu. Loh, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Kalau Yesus itu anak Allah. 1 tambah 1 tambah 1 1, Bang. Kayak gitu. 1 tambah 1 ya 2 lah. Nggak pernah belajar ya. Iya. 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang ayah, kan kayak gitu. 3 nggak ada 3 dalam 1, Bang. Kayak gimana? Ada betul-betul, coba gimana cara menyatukannya nih ya. Cara menyatukannya kayak gimana? Matius 3 nomor 16 sampai 17. Ya, di situ dikatakan Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus di langit, dan ada suara Bapa di sorga. Gimana cara menyatukannya? Kalau Roh Kudus itu yang turun di Yesus kan pas apa namanya? Pemandian kan? Itu Allah sendiri itu. Allah sendiri. Astagfirullah. Jadi manusia gitu. Roh Kudus, jadi Roh Kudus lah. Jadi yang di tiang salib itu
Yang disalib selain Yesus juga Allah gitu. Selamat umat manusia. Yang disalibkan itu Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Bang, kapan dia mau menyelamatkan dunia sedangkan dia saja tidak selamat, Bang? Ya, mau selamat gimana? Orang ratusan orang. Iya, gimana dia mau menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri nggak selamat, Bang? Gimana, Bang? Nah, balas apa pula? Nunggu dulu Mas, aku masih balas BA ini mau pergi minum. Waduh, minum-minum pula dia maunya. Iyalah orang tahun baru. Udah, mabok lah. Pergi minum, kayak gitu ya. Ini ya, minum-minum itu kayak nggak ini ya, kayak nggak dosa ya di tempat mereka ya. Mau pergi minum. Yang di YouTube, assalamualaikum yang di YouTube ya, syukran jazakallah. 3.900 4.000 orang ini yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon bantuannya subscribe ke channel YouTube ya. Masuk aja ke profil saya atau bio saya, nanti ada link ke bagian YouTube. Nah, pencet linknya, di situ Anda akan dipindahkan ke YouTube saya ya. Terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum ya saya mohon bantuan dan dukungannya juga ya. Makasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Sudah ada tak? Waalaikumsalam. Ada nak ikut. Gak jelas. Hadiah apa ini yang paling gede di malam tahun baru ini ya? Bentar ya. Dedak, waduh. Janganlah dedak. Yusuf. Open cam kau, open cam kau. Gila. Dasar. Gak jelas. Halo, selamat malam. Halo Perdi, selamat malam. Malam. Nah, silakan open camnya, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ini boleh saya bertanya? Iya, open cam, silahkan. Boleh bertanya setelah open cam. Oh. Oh, bapak-bapak ya, baik. Thank you, Pak. Dibuka mic-nya dulu. Dibuka mic-nya. Oke, malam. Ya, ininya Pak. Ya, nah, kesampingkan. Oke, gimana Pak? Ya, ini saya boleh bertanya. Ini ada 2 pertanyaan. Apa itu? Ini Pak Yusuf ini tuh ya di Anisa. 116 Anisa 48 ada kaitannya. Masalah Allah kan tidak mengizinkan kita menduakan Tuhan, ya kan? Ya, kemudian Anisa 116 ya? Ya. Anisa 116 ya. Al-Maidah apa Anisa? Ya. Kemudian saya masuk ke itu kan dilarang menduakan Allah, itu adalah kafir. Itu dosa yang tidak bisa terpenuhinya.
Nah, sekarang Musnah Ahmad 5364. Musnah Ahmad 5364 ini saya tidak ini ya, saya cuma pingin penjelasan aja dari abang saya. Ini Ya, jadi silakan. di Musnah Ahmad 5364 ini kan hadis ya, ini hadis kata Muhammad ini mencium batu atau apa ya, itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu kan ya, maksudnya gimana? Kalau mencium batu ini kan berarti kan menduakan ya. Oh, baik, baik. Jadi hadis, jadi pertanyaan saya, mana yang benar di sini, mana yang kuat di sini? Oke. Firman Al-Quran atau hadis? Bapak, saya mau tanya dulu. Bapak punya anak? Ada, ya ada. Ada. Ya. Bapak pernah cium anaknya? Ya tiap hari cium lah. Oh, Anak kan tiap ada. hari. Berarti Bapak menduakan Yesus? Masuk kok anak saya kok. Ah, Kok kan beda, tahu kan? ada Yesus? Gimana Yesus sebenarnya sih? Itu kan Ya. anak saya, Pak. Artinya apa? Mencium batu hajar aswad itu mencium bukan berarti menduakan, Pak. Bukan. Iya, itu kan menghapus dosa. Itu menghapus dosa. Itu kan jelas dikatakan di situ menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya. Makanya kan tadi saya tanya, Bapak punya anak? Punya. Habis itu cium anaknya, cium. Berarti Bapak menduakan Tuhan gitu. Loh, anak saya cium, itu anak saya, Pak. Bukan Pak. Ya iya. Ya, Bukan itu batu itu kan batu hajar aswad dicium, bukan Tuhan saya, Pak. Kan kayak gitu. Iya, tapi kan di situ kan di sini kan katanya kan menghapus dosa. Ah, cuma Makanya saya tanya, yang benar gini. yang mana? Makanya saya tanya, Nah. yang benar bagaimana Pak Yusuf itu? Makanya perumpamaannya kan sama tuh ketika Bapak cium anak Bapak. Kan kayak gitu. Itu anak saya kata Bapak. Ya itu cuma batu hajar aswad, bukan Tuhan saya. Nah, lalu ada apa di batu hajar aswad itu? Kan kayak Ya, gitu. kenapa dia Katanya menghapus dosa? Katanya dia kenapa menghapus dosa? Ya. Karena kata Allah begini ya Pak ya. Ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah perintahkan ya untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi suri tauladannya harus dicontoh oleh umatnya. Nah, ketika batu hajar aswad itu dicium oleh Nabi kami, bukan batunya yang menghapus dosa kami, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa kami karena telah mengikuti perintah dari Nabi kami. Jadi seperti itu. Tidak ada contoh lain kah? Kok harus pakai batu gitu? Hah? Kan dia mencontohin di situ di hajar aswad. Ya. Iya. Kenapa nggak pakai lain? Kenapa pakai batu? Selain hal itu pun banyak juga kata Nabi kami, berwudu menjatuhkan menghapus dosa dari setiap tetes air wudu. Nah, kayak gitu ada juga. Itu apakah tidak menduakan? Tidak menduakan, masa itu kita mempersekutukan. Pak, kita berwudu ya Pak ya, berwudu ya. Setiap tetesan air wudu yang jatuh itu menghapus dosa juga Pak, sama. Iya, artinya kan Bukan berarti kami menduakan Tuhan dengan tetesan air wudu, bukan Pak. Itu sudah menghapus dosa juga, sama. tapi artinya itu sudah persatukan, dipersekutukan. Jadi yang namanya mencium, Anda mencium anak Anda, apakah Anda menyekutukan Tuhan Anda? Lain Pak, jangan contoh gitu. Sama. Itu kan cuma batu, cuma medianya saja batu. Makanya Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, Bapak, "Hai batu, kamu ini tidak memberikan manfaat dan tidak juga membuat mudarat." Artinya tidak membahayakan dia. Andai aku tidak melihat kamu, Nabi menciumnya, aku tidak akan mencium kamu, hai batu hajar aswad. Cuma batu itu, Pak. Benda mati.
batu. Ya, itulah, itu kan benda Ya mati. itu cuma pernah dicium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicium Nabi kami, maka kami umatnya ikut mencium, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kami, karena mengikuti Nabi kami itulah Allah menghapus dosa kami. Apa Itu maksudnya. Coba Pak Yusuf bisa baca kah? Saya bisa minta tolong Pak Yusuf baca itu Musnad Ahmad 5364. Itu kan itu kata Nabi loh. Ya iya memang. Itu bertentangan dengan firman Allah. Nah, itu artinya sunnah Rasulullah, Pak. Iya, itu sunnah Rasul. Tapi kan Iya. Al-Quran kan tidak seperti itu. Al-Quran mempersekutukan dengan Allah itu adalah musyrik. Ya iya betul, musyrik. Iya. Betul. Itu batu, cuma batu. Siapa bilang menyekutukan dengan Allah itu? Oh gitu ya. Iya, itu cuma batu mati kok di Ka'bah itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Iya, kan paham kan? Paham kan? Itu kan cuma batu. Kalaunya kita di Indonesia kayak gimana, Pak? Saya nih nggak bisa ke sana. Saya nggak bisa cium batu Hajar Aswad. Apakah saya tidak diampuni dosa saya? Ada contoh lain, ya. Ada contoh lain cara menghapus dosa yang lain, kayak gitu. Ya, tapi kenapa harus pakai batu ya? Itu yang saya. Oh, Bapak. Kalau Rumah untuk ibadah kan? masalah pakai batu, Yesus pun dan di perjanjian lama pun juga pakai batu, Bapak. Batu apa? Enggak dipakai? percaya? Ya, pakai batu apa dia? Nih, Bapak. Di kitab Anda ya. Nih. Kenapa harus pakai batu? Karena nabi terdahulu pun juga pakai batu nih ya. Allahku gunung batuku. Oh Ya. iya, itu. Ya, gunung namanya. terpujilah gunung batuku. Bahkan ya Pak ya. Itu Bahkan itu kan apa ya? Itu kan perumpamaan, bukan kayak batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad memang batu benar yang dicium untuk sehingga menghapus dosa. Itu yang kata Nabi itu. Oh, ini Bukit Batu ini perumpamaan enggak? Perumpamaan Ya, Bukit Batuku perumpamaannya. Gunung Batu artinya gunung batu itu tidak tergoyahkan Pak. Kalau saya ya, pengertian saya itu Allah itu apa seperti gunung batu itu karena Gunung Batu. istilah dengan gunung batu itu kan berarti kan kalau gunung batu kan kokoh kuat. Iya makanya. Terus Pak. Nah nih batu juga, Yesus adalah batu juga Pak, makanya kuat kan? Yesus pun disebut batu. Kenapa harus memakai batu? Ya karena batu itu kuat Pak, betul ya. Yesus aja disebut batu ya. Maka masgullah pula hati Yesus. Ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Di sini Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu ya. Itu perikopnya apa? Perikopnya harus baca. Iya. Nanti Bapak baca, Yesus saja disebut batu, kan kayak gitu. Jadi kenapa harus batu? Memang batu itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sejak zaman Nabi Musa, ya. Batu-batu gitu, ya. Jadi jangan heran Bapak kalau di Ka'bah itu batu, karena nabi-nabi sebelumnya juga batu. Bahkan Yesus pun disebut dengan batu. Oke, thank you. Thank you Ustaz. Thank you ya. Thank you ya Pak ya. Ya.